Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peneror, kembali lagi bersama saya Novan yang akan menemani kalian dengan cerita horor malam Jumat. Mau tahu seperti apa cerita horornya? Do you see what I see? Beberapa waktu lalu, saya berkunjung ke salah satu tempat yang ada di daerah Ungaran. Tempat tersebut dikenal dengan cerita horor dan juga cerita tentang sejarah. Tempat tersebut dikenal dengan nama Gedung Kuning. Gedung Kuning merupakan salah satu bangunan Belanda yang tua tak terurus yang ada di kota Ungaran. Tepatnya berada di dekat tempat Tanah Salamah. Jika kalian yang melakukan perjalanan dari Jalan Semarang Solo, kalian akan melihat suatu bangunan tua tidak terurus yang akan menarik bagi kalian para penikmat cerita horor. Pengalaman saya kemarin saat berkunjung ke Gedung Kuning, saya ditemani oleh seorang juru kunci dari tempat tersebut, yaitu Pak Sakti. Beliau adalah orang yang satu-satunya di tempat tersebut paling mengetahui sejarah tentang Gedung Kuning. Beliaulah yang menjadi juru kunci karena beliaulah yang mengetahui seperti apa sejarah Gedung Kuning dari awal hingga saat ini. Hal tersebut sangat menarik. Saat saya berkunjung ke tempat tersebut, beliau menceritakan bagaimana gedung tersebut memiliki nilai-nilai mistis yang sangat berbeda dari tempat yang lain. Kenapa tempat ini dikenal dengan nama Gedung Kuning? Ini dikenal dengan nama Gedung Kuning karena semua bangunannya itu baik dinding, lantai, dan cat temboknya itu dulu warna kuning. Jadi ikonnya Ungaran dulu, zaman dulu, karena semua kuning, maka dikenal dengan sebutan Gedong Kuning. Kalau saya ini gedung, kalau dulu mungkin Gedong Kuning ya. Iya. Beda-beda. Terus tempat ini kira-kira dibangun pada tahun berapa? Dibangun kurang lebih tahun, kalau di plat name-nya itu kan tahun 1916 sampai 1919. Ya kurang lebihnya di situ. Pembangunan 3 tahun ya Pak? Iya, 3 tahun lebih lah. Nilai mistis yang ada di tempat tersebut memiliki suatu nilai kehidupan di mana zaman kolonial pernah ada pada saat itu. Nah, ini ruang dulu untuk ruang penjaga. Ini ada penjaganya, apa? Jadi dijaga oleh penjaga, satpamnya. Keamanan? Ya, keamanan. Tapi dari tentara Belanda. Dia ngeposnya di sini. Di tempat tersebut ada berbagai cerita yang hingga saat ini masih diyakini oleh masyarakat setempat sebagai sesuatu hal yang berkaitan dengan supranatural. Di sini tuh difungsikan menurut ini ya buat setiap tamu lapor ke sini, mungkin baru dipersilahkan masuk, baru di sini ini ada ruangan. Nah, kemudian masuknya ke ruangan ini, Mas. Jadi di sini ada ruangan pertemuan, itu di sini, sama di dalam sini. Ini ruangan pertemuan, Mas. Berarti mungkin yang situ adalah tempat buat menerima tamu, kemudian untuk ruang pertemuannya di sini. Iya, di sini. Nah, di depan ini adalah teras. Jadi kayak teras. Nah, ini di dalam ini kan ada ruangan terbuka sebetulnya yang sampai ke sana. Itu buat ruangan pertemuan bisa, ruangan makan bisa. Jadi rata-rata di sini. Nah, untuk istirahatnya yang punya rumah itu di atas. Kalau tamu mungkin di tempat bawah tadi itu tamu-tamunya bisa diarahkan ke sana. Jadi bangunan ini intinya kamarnya itu di atas.
Sama di samping-samping itu ada kamar kecil-kecil mungkin buat penjaga-penjaganya. Saat saya berkunjung ke tempat tersebut, saya merasakan ada hawa yang berbeda, yaitu saya merasa bahwa di dalam tempat tersebut memiliki temperatur udara yang lebih dingin dibandingkan di bagian luarnya. Saat saya mengunjungi tempat tersebut, ada aura-aura mistis yang saya rasakan ketika saya menelusuri berbagai lini tempat dari bangunan tersebut. Kalau horornya atau mistiknya yang dikenal masyarakat luas di sekitar Ungaran itu adalah ikonnya itu pasti noni Belanda. Kalau rumah Belanda itu di mana-mana ikonnya noni Belanda. Kebetulan beliau noni Belanda itu senangnya di atas ini, Mas. Itu entah itu siapa, tapi dia mungkin dulu bagian dari yang pemilik rumah ini, itu seringnya nongkrong di atas. Dan kamarnya juga di atas sana, Mas. Dan beliau senang di sini, Mas. Di pojokan sini paling senang. Kalau sore-sore gini sering di balkon-balkon. Di balkon depan ataupun di balkon belakang. Jadi hawa-hawa mistisnya masih terkait dengan Masih kuat ya. bangunan Belanda, Karena ditinggal oleh orang Belanda. orang Belanda, Hawa-hawa mistisnya dari Belanda, noni Belanda. Belanda. Yang dikenal juga noni Belanda, juga dari tentara-tentara Belanda. Kalau yang orang teman-teman Indigo itu bisa merasakan. Jadi Mistisnya. ya mistisnya di situ. Setelah dari lantai 2, saya beranjak ke bagian balkon yang tidak jauh di dekat tangga. Balkon tersebut menurut narasumber merupakan suatu tempat yang pada saat itu digunakan oleh para pejabat kehormatan untuk mengadakan pertemuan ataupun sekedar bersantai di sore hari. Karena jika kita lihat, balkon tersebut menghadap dan berhadapan dengan Gunung Ungaran. Coba kita lihat bagian luarnya ya, Pak. Ya. Nah, ini bagian luarnya, balkon kamar Nyonya Belandanya ini di sini. Luas nih, Pak. Luas ya, yang dipergunakan untuk bersantai sore hari, pagi hari maupun sore hari, juga malam hari kalau memungkinkan, Mas. Karena ya ini contohnya sambil menikmati pemandangan Gunung Ungaran yang kalau dilihat dari sekarang, dulu kan terbuka lebar ya, wis rono wit-witan ini ya ini. Setelah melewati tangga, di bagian lantai 2 ada beberapa ruangan yang memiliki fungsi juga. Fungsi dari ruangan yang menghadap ke sebelah kiri merupakan kamar dari asisten rumah tangga. Yang mana hal ini sesuai dengan penampakan yang saya lihat pada saat itu. Di ruangan tersebut terlihat sosok misterius yang menampakkan diri di balik jendela. Sosok tersebut dari karakteristik wajahnya lebih menyerupai wajah Asia atau wajah masyarakat lokal pada saat itu. Hal tersebut kita kaitkan bahwa pada zaman kolonial, masyarakat Belanda memperkerjakan asisten rumah tangga dari warga lokal. Hal tersebut memang sewajarnya karena penampakan yang kita lihat sesuai dengan kriteria sejarah pada saat itu. Jadi seperti itu Sobat Nerot. Gunung Kuning sangat cocok bagi kalian yang ingin mengetahui unsur sejarah dan unsur horor yang ada di gunung tersebut. Jadi dari cerita-cerita tadi mungkin dapat menarik minat kalian untuk mengunjungi Gunung Kuning. Saya Naufan pamit undur diri
dan sampai jumpa di cerita horor malam Jumat.